Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Perkenankan kami atas nama Majelis Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Malang menyampaikan selamat mengikuti ibadah Minggu pada pagi hari ini, tanggal 18 Desember 2022. Kami juga menyampaikan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak, Ibu, Saudara, warga tamu yang baru pertama kali hadir. Kiranya ibadah pada pagi hari ini menjadi berkat bagi Anda semua. Ibadah pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Iman Santoso Puro. Sebelum kita memasuki peribadahan, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan warta jemaat kita. Yang pertama terkait dengan ibadah Natal dan Tahun Baru. Ibadah malam Natal akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 24 Desember 2022, pukul 18 atau pukul 6 petang dalam satu kali peribadahan dengan persembahan syukur perayaan Natal. Dan yang kedua adalah ibadah hari Natal, yaitu pada hari Minggu 25 Desember 2022 pukul 8 pagi dengan satu kali ibadah dan persembahan Minggu serta syukur perayaan Natal. Ibadah malam Tahun Baru hari Sabtu 31 Desember 22 pukul 19 atau pukul 7 petang dalam satu kali peribadahan. Kemudian ibadah Tahun Baru itu hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 pukul 8 pagi dalam satu kali ibadah. Ada persembahan Minggu dan syukur Tahun Baru. Yang kedua terkait dengan berita duka. Telah dipanggil Tuhan Bapak Suwanti, kelompok 2 pada hari Senin 12 Desember 2022 pukul 12 dan telah dimakamkan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 pukul 11 di Pemakaman Umum Sumbersari, Malang. Telah dipanggil Tuhan pula Bapak Bambang Suryantoro dari kelompok 8 pada hari di situ tertulis Senin, ralat pada hari Selasa 13 Desember 2022 pukul 16 dan dimakamkan pada hari Rabu 14 Desember 2022 pukul 8 pagi di Pemakaman Sukun, Malang. Kemudian dari komisi-komisi, hanya satu dari KPAR Pokja Anak. Ibadah anak ditiadakan, artinya bersama-sama dengan orang tua. Dan diadakan kembali pada tanggal 8 Januari 2023 sesuai dengan jenjang usia masing-masing. Demikian Bapak Ibu pengumuman terkait dengan warta jemaat. Untuk kemudian dalam menjaga kekhidmatan peribadahan kita, kami mohon Bapak Ibu yang membawa smartphone atau telepon genggam untuk sementara disunyikan atau dalam mode silent. Demikian atas perhatiannya, terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita datang menghadap Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan menghampiri tahtanya untuk memuliakan namanya dengan hati yang tulus. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Kita akan bersama-sama memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 6 ayat pertama dan kedua. Bersama
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita siapkan hati. Ibadah kita pada pagi hari ini bersama-sama kita lakukan didasari dengan iman pengakuan bahwa pertolongan dan keselamatan kita datangnya dari Tuhan Allah yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah kita pada minggu ini sesuai dengan tema liturgis Gereja Kristen Jawi Wetan adalah kewaspadaan di tengah pergumulan membuahkan kebaikan. Dan tema renungan saat ini adalah mempersiapkan diri sesuai dengan tugas masing-masing. Mari kita sambut tema ibadah kita pada minggu ini dan kita memuji nama Tuhan melalui kidung jemaat 353, 353 bait 2 dan 3. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Janganlah enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Mari datanglah, Kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Waktu serta kesempatan berlalu, yang diberi aku dan kau. Nanti gelap
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita masing-masing. Kita buka pada surat 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 16. Saya ulangi, 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 16 yang demikian bunyinya. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Amin. Demikian Bapak Ibu firman Tuhan melalui Rasul Petrus yang ditujukan kepada kita. Dan mari kita sekarang menghadap Tuhan di dalam doa, mengakui segala kesalahan dan pelanggaran kita dengan hati tulus dan rendah hati. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami mohon janganlah menutup pintu anugerah Bapa, karena melihat pelanggaran dan dosa kami. Bersihkan kami dari semua isi hati, tutur kata dan tingkah laku kami yang berlawanan dengan kehendak Bapa. Berilah kami kekuatan untuk mengalahkan niat buruk yang sering muncul dalam hati kami, agar kami dijauhkan dari semua yang jahat, sehingga dengan sukacita kami mampu mengabdikan hidup kami dengan mewujudkan kehendak Bapa setiap hari. Biarlah di tengah-tengah kesulitan dan pergumulan hidup, kami tetap percaya dan yakin bahwa Bapa selalu mengasihi kami, serta pertolongan Bapa akan kami terima dan kami rasakan. Di dalam Yesus Kristus penebus kami yang hidup, kami bersyukur dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Bagi setiap orang yang dengan tulus mengaku segala pelanggarannya di hadapan Tuhan, tentu Tuhan akan memberikan pengampunan, sebagaimana kesaksian Rasul Paulus yang tercatat di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 20 dan 21 yang demikian bunyinya. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Kita kembali Bapak Ibu sekalian memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat 392 bait yang ketiga.
Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 7 ayat 10 sampai 17. Yesaya 7 ayat 10 sampai 17. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita minta tuntunan Tuhan, kita berdoa. Sungguh besar kasih-Mu kepada kami ya Bapa. Kami mengucap syukur Engkau telah mengizinkan kami untuk melakukan ibadah, memuji, memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita. Dan pada saat ini Bapa, kami rindu akan firman-Mu. Kiranya Engkau tuntun diri kami agar kami nanti mengerti, bisa memahami apa maksud kehendak-Mu. Dan bagi Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau beri roh hikmat agar apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Yesaya 7, kita sambut dulu dengan nyanyian Kidung Jemaat 381 ayat 6 dan 7. Yesaya 7 ayat 10 sampai 17. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati, yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Demikian firman Tuhan. Efraim dan
Bacaan yang kedua diambil dari Roma pasal 1 ayat 1 sampai dengan 7. Demikian firman Tuhan. Salam. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman-Nya. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Jemaat disilakan berdiri. Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Saya ulangi, Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25 yang demikian kesaksiannya. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, maka Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia, sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Berbahagia adalah kita yang memelihara dalam hati setiap firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Silakan duduk. Jemaat milik Tuhan, berita kelahiran Tuhan Yesus
baik yang disaksikan oleh Injil Lukas dan Yohanes maupun oleh Injil Matius, sudah sejak dahulu merupakan batu sandungan. Namun dalam Injil Matius, saudara, batu sandungan itu lebih menonjol. Kalau kita membaca dengan cermat Injil Matius pada bab permulaan, tidak ada romantika, tidak ada bayi kecil dalam palungan yang dapat dijadikan topik untuk membuat drama yang romantis. Tidak ada para gembala di padang Efrata pada malam hari yang syahdu. Juga tidak ada pujian para malaikat yang merdu. Tidak ada. Kemudian apa yang ada? Yang ada adalah kenyataan yang keras, yang aneh, yang tidak dapat dipahami, dicerna oleh akal sehat manusia. Bayi yang dilahirkan di kandang Bethlehem itu ternyata bukan pekerjaan manusia, namun pekerjaan Tuhan Allah, pekerjaan Roh Kudus, bahkan Tuhan Allah sendiri. Saudara, mungkinkah ada suatu kelahiran yang demikian? Dan siapakah yang berani menyaksikannya? Bahwa bayi yang lahir di kandang Bethlehem itu adalah Tuhan Allah sendiri. Tuhan yang menciptakan segala sesuatu yang berkenan menebus dosa manusia. Beranikah kita menyaksikannya? Juga apabila berita itu ditentang habis-habisan oleh orang lain. Beranikah kita menyaksikannya? Jemaat milik Tuhan, para penentang berita Natal Tuhan itu besar kemungkinan menurut saya berpikir terbalik. Mereka menuduh bahwa pribadi Yesus adalah sungguh manusia yang dituhankan oleh umatnya. Model pemahaman yang seperti itulah, saudara, yang menyebabkan berita Natal menjadi sandungan. Mereka tidak tahu, atau mereka belum tahu, atau tidak mau tahu bahwa kitab suci orang Kristen dan kekristenan juga tidak pernah mengajarkan pemahaman seperti itu. Memang tidak mungkinlah kalau pribadi manusia itu dipahami dan diyakini sebagai Tuhan. Tidak mungkin. Yang jelas, saudara, Tuhan yang Maha Kuasa, yang kekuasaannya tanpa batas, itulah yang berkenan menjadi manusia. Bukan manusia yang menjadi Tuhan, tapi Tuhan yang kekuasaannya tanpa batas, itulah yang berkenan menjadi manusia. Inilah bunyi kesaksian dan keyakinan kitab suci, juga kesaksian dan keyakinan umat Kristen di sepanjang abad. Bukan manusia yang menjadi Tuhan, melainkan Tuhanlah yang berkenan menjadi manusia demi menebus umat manusia dari perhambaan dosa mereka. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, disadari atau tidak, ajaran agama itu cenderung kebablasan, membatasi kuasa Tuhan, matau atau kemeruh
tentang Tuhan Allah. Kalau tidak begini itu bukan Tuhan, kalau tidak begitu itu bukan Allah. Kok bisa ciptaan ingin menyelidiki kebijaksanaan penciptanya? Kok bisa-bisanya? Di dalam sebuah postingan di YouTube, Bapak Ibu sekalian, saya pernah lihat ada topik yang diperdebatkan. Pertanyaannya demikian, kalau Tuhan bisa mati, siapakah yang menyabut nyawanya? Kelihatannya pertanyaan sulit, tapi tidak. Pertanyaan ini memang masuk akal, saudara, namun si penanya lupa kalau kemahakuasaan Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh kemampuan akal manusia. Kalau kebijaksanaan Tuhan bisa dibatasi oleh akal manusia, itu bukan Tuhan. Itu Tuhan-Tuhanan. Saudara, oleh sebab itu rupanya Tuhan Yesus pirsa kalau kasus ini menjadi perdebatan. Karena itu marilah kita cermati kesaksian Injil Yohanes pasal 10 ayat 17 dan 18. Injil Yohanes pasal 10 ayat 17 dan 18. Saya baca untuk saudara. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya untuk menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Saya ulangi, aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Tidak ada seorang pun dan apapun yang bisa mencabut nyawa Yesus kecuali Yesus sendiri yang memberikannya dan mengambilnya kembali. Inilah kemahakuasaan Tuhan. Saudara, saya khawatir jangan-jangan masih ada umat percaya yang juga memiliki cara berpikir yang terbalik itu. Kalau seandainya masih ada, bisa jadi kalau sedang membaca kitab suci, dilakukan sambil tiduran. Artinya tidak sungguh-sungguh. Mbok menawi namung kagem sangu sare. Jika benar demikian Bapak Ibu sekalian, saya jamin dia akan kaget. Mengapa kaget? Karena ketiban kitab suci. Lah maca kitab suci sampai turu. Kaget. Kagetnya ya ketiban kitab suci itu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, berita Natal itu menjadi sandungan bukan hanya bagi orang-orang zaman sekarang, tapi juga bagi orang-orang zaman dulu, tak terkecuali Bapak Yusuf sendiri. Tunangan Sang Bunda Maria. Tentu kita dapat membayangkan kebingungan dan kegelisahannya. Karena Bapak Yusuf adalah seorang yang tulus hati dan tidak ingin mencemarkan nama tunangannya di depan umum, dia bermaksud meninggalkan Bunda Maria dengan diam-diam. Supaya apa? Supaya dia sendiri tidak ikut malu. Bagi Bapak Yusuf, kandungan Bunda Maria jelas tidak benar. Inilah saudara, resikonya jika Tuhan Allah menjadi manusia. Namun karena kasih-Nya kepada kitalah
Tuhan rela dan berkenan mengambil resiko itu. Inilah berita Natal. Tuhan Allah menjadi manusia. Hal inilah yang belum dipahami oleh Bapak Yusuf. Karena itu saudara, Tuhan perlu mengingatkan Bapak Yusuf. Karena rencananya untuk meninggalkan Bunda Maria itu bukanlah rencana yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan ingin agar Bapak Yusuf terlibat dalam peristiwa besar ini. Sekali lagi, Tuhan ingin agar Bapak Yusuf terlibat penuh dalam peristiwa besar ini. Dia harus melindungi Bunda Maria, melindungi kemurniannya, dan menjadi penjaga rahasia Tuhan Allah. Saudara, sekarang Bapak Yusuf paham benar bahwa kandungan Bunda Maria adalah karya Tuhan Allah. Wanita yang sangat dicintai. Ternyata bukan saja sungguh-sungguh murni, tapi juga memiliki hubungan yang istimewa dengan Tuhan Allah. Oleh karena itulah Bapak Yusuf harus menjaga kemurnian Bunda Maria dan juga memelihara Yesus yang datang untuk menyelamatkan manusia dari belenggu dosanya. Bapak Yusuf harus menjadi bapa baginya agar dapat bertumbuh dan berkembang menjadi dewasa sebagai manusia. Bapak Yusuf sama sekali tidak menduga bahwa dia juga dipanggil untuk melaksanakan suatu tugas yang amat luhur. Dan mulai saat itu, saudara, Bapak Yusuf menempuh suatu hidup baru. Hidup yang sebelumnya belum pernah direncanakannya. Bapak Yusuf tidak tahu bahwa Tuhan mempunyai suatu rencana yang besar bagi dirinya. Sesudah Bunda Maria, Bapak Yusuf adalah manusia pertama yang menjadi saksi tentang kelahiran Yesus Kristus. Dan sebagai saksi, saudara, nama Bapak Yusuf turut disebut dalam berita Natal. Untuk apa? Untuk mengingatkan kita semua akan tugas panggilan kita sebagai orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Dan tugas panggilan itu tentu saja bisa berbeda antara satu dengan yang lain, baik itu jenis, ruang lingkup, maupun risikonya. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, kita harus memiliki prinsip yang sama, yakni bahwa tugas dan panggilan itu sungguh membutuhkan kekuatan dan penyerahan diri dengan tidak mengingat kepentingan dan nama sendiri. Sebagaimana Bunda Maria dan Bapak Yusuf, kita semua juga dapat bersaksi, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut firman-Mu. Saya ulangi, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut firman-Mu. Lukas 1 ayat 38. Haleluya. Amin. Mari kita ambil saat teduh. Kita pujikan Kidung Jemaat 460 bait yang kedua.
Umat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk berdiri. Marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, Bapak-Ibu sekalian, ada sebuah pujian yang akan dipersembahkan oleh kelompok Musa dengan judul What Child Is This? Katuran. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara. Perkenalkan, kami dari Paduan Suara Musa akan mempersembahkan sebuah pujian yang menceritakan tentang seorang anak yang dipangku Maria, yang ditunggu oleh gembala, dijagai oleh malaikat, dan disembah oleh orang Majus dari timur. What child is this?
Bapak, kita akan masuk ke dalam doa syafaat dan nanti doa syafaat akan ditutup dengan doa Bapa kami yang dipujikan. Mari kita masuk dalam saat teduh. Kami puji nama-Mu Bapa. Kami bersyukur karena kami telah diberi kesempatan untuk merenungkan kehendak-Mu. Patrikan firman itu dalam hati kami masing-masing, agar kami dilayakkan untuk menyambut kehadiran-Mu di tengah jemaat-Mu, di tengah hati dan pikiran kami, di tengah keluarga kami masing-masing, juga bahkan di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kehadiran-Mu Bapa menjadi kekuatan bagi kami untuk melanjutkan kehidupan yang masih penuh pergumulan dan perjuangan. Tapi kami yakin Bapa menyertai kami. Seberapa jauh keterbatasan kami di dalam memahami dan melakukan kehendak Bapa, Bapa berkenan mengampuni kami dan tidak bosan-bosan untuk membimbing kami semua. Kami ingin berdoa juga untuk saudara-saudara kami sepelayanan di jemaat-Mu ini, GKJW Jemaat Malang, juga di dalam lingkup Gereja Kristen Jawi Wetan. Hadirkanlah kehendak-Mu Bapa di dalam diri pelayan-pelayan-Mu ini, saudara-saudara kami, apapun jabatan yang mereka miliki, apapun tugas pelayanan yang mereka lakukan, iring dengan roh kebijaksanaan-Mu, sehingga mereka mampu menjalankan tugas dengan sepenuh hati, tulus, rendah hati, agar melalui pengabdian mereka, nama Tuhan dimuliakan, gereja-Mu semakin dibangun dan didewasakan. Kehadiran gereja-Mu Bapa menjadi terang di antara lingkungan kami di mana kami tinggal, bahkan di tengah-tengah dunia ini. Bapa di surga, kami juga teringat akan saudara-saudara kami, bapak-bapak kami, eyang-eyang kami, yang lemah fisik entah karena sakit maupun karena usia lanjut. Kami teringat akan Ibu Sadermo, Ibu Sadu Sumanto, Bapak Rujito, Ibu Sri Tini Suwandi, Bapak Ibu Sadermo Sir, Ibu Clara Martiana Subandi, Bapak Waluyo Santoso, Ibu Sukatmina, Bapak Pitono, Ibu Tati Isman, Bapak Rasid Seswanto, Ibu Sehti Nampi, Ibu Iskandar, Ibu Harto, Bapak Yuswono, Ibu Sulistiorini. Bapak, hadirlah di tengah-tengah kelemahan mereka, baik fisik maupun jiwanya, karena dipengaruhi oleh penyakit yang mempengaruhi mereka. Kami percaya Bapak, bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka. Berkatilah segala upaya yang sedang dilakukan, baik itu melalui makanan, minuman, dan obat-obatan, agar melalui sarana itu sendiri Bapa, tangan Bapa terulur menjamah mereka, dan mereka mendapat kembali kekuatan lahir batin, kesehatan yang mereka idam-idamkan. Bapa di surga, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Bapa berkenan memberikan roh kebijaksanaan bagi para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai pedesaan. Ajarlah mereka Bapa untuk memilah mana kehendak Bapa yang harus dilakukan, mana hanya yang kehendak pribadi dan kehendak kelompok, agar supaya mereka benar-benar mampu melayani bangsa Indonesia yang majemuk ini dan membawa bangsa Indonesia dalam kehidupan yang lebih baik dari kemarin. Kami tahu
Bapa berkenan memakai mereka semua demi terselenggaranya pemerintahan yang berwibawa di tengah-tengah dunia ini. Kami juga ingin berdoa Bapa bagi keluarga-keluarga kami masing-masing. Hadirlah Bapa selalu di tengah-tengah keluarga kami. Bimbinglah kami dengan kekuatan akal budi, agar kami mampu melakukan tugas sehari-hari kami dengan sukacita dan penuh tanggung jawab. Dan Bapa berkenan untuk memberkati pekerjaan kami yang adalah pemberian Bapa dengan berkat Bapa yang secukupnya. Demikian juga untuk anak-anak kami dimanapun mereka berada, sejak yang masih kecil maupun yang sudah dewasa, bahkan yang sudah berkarya. Kiranya mereka mampu tampil sebaik-baiknya sebagai anak-anak jemaat, lebih-lebih sebagai putra-putra Tuhan sendiri. Demikianlah Bapa sembah syukur dan permohonan kami, yang semua kami mohon dalam nama Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, penyertaan dan berkat Tuhan untuk kita umat-Nya tidak pernah berhenti. Kebaikan dan kasih-Nya yang telah menyelamatkan kita, karena kebaikan-Nya itulah mari kita mengucap syukur dan kita wujudkan di dalam persembahan kita. Sebagai dasar di dalam kita mempersembahkan persembahan kita, ada firman Tuhan yang terambil dari Kolose pasalnya yang ketiga ayat 17, yang demikian firman-Nya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita mempersembahkan persembahan kita yang sudah
kita siapkan dari rumah sambil memuji dari PKJ nomor 216 baitnya yang pertama sampai selesainya persembahan kita. Berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Tiada lagi penghukuman di hatiku, di hatiku, di hatiku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kita ulang bait yang pertama. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku,
cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita masuk dalam doa. Terpujilah Engkau ya Bapa, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Engkau telah memimpin kami di dalam hidup kami, hingga sampai saat ini kami boleh berada di tempat ini. Terima kasih buat berkat-berkat yang selalu baru setiap hari, yang Engkau siapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami telah Engkau perkenankan untuk mempersembahkan persembahan kami, yang kami ambil sebagian kecil dari berkat-berkat-Mu yang melimpah. Kiranya persembahan kami ini Engkau sucikan, biarlah layak di hadapan-Mu dan berguna bagi segala kebutuhan gereja kami dan juga kemuliaan nama-Mu di muka bumi ini. Kami tidak lupa berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau urapi dengan roh hikmat-Mu, agar apapun yang mereka lakukan bukanlah oleh karena kekuatan manusia, namun semuanya mereka lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita undur dari hadapan Tuhan dengan damai dan penuh sukacita. Kita jalani hidup kita dengan ucapan syukur. PKJ 255 bait yang pertama. Kita mohon berkat Tuhan. Allah Bapa sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus sumber segala penghiburan, senantiasa menyertai, memberkati, dan mendewasakan saudara-saudara sekalian, kini dan selama-lamanya. Amin.